Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk materi ketiga, yaitu terkait dengan masih konsep biaya, di mana konsep biaya ini kita turunkan. Atau materi ini berkaitan dengan diferensiasi atau turunan dari biaya. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, kita harus mengingat rumus-rumus dan aturan di dalam turunan atau diferensial. Yang pertama adalah turunan dari fungsi konstan atau konstanta, di mana fungsi X sama dengan K. Dengan K itu adalah konstanta, maka fungsi dari X sama dengan fungsi X turunan sama dengan 0. Jadi K-nya menjadi 0. Maka fungsi turunan dari X sama dengan DY per DX sama dengan 0. Yang kedua adalah turunan fungsi X berpangkat N, di mana fungsi X sama dengan X pangkat N. Dengan N adalah sembarangan bilangan. Maka kita bisa rumuskan fungsi X sama dengan N kali X, N min 1. Nah, contohnya adalah Y sama dengan X pangkat 7. Maka Y turunannya adalah DY per X. Maka eh, X ini dianggap sebagai X, 7 ini sebagai N-nya. Maka N-nya ini kita turunkan menjadi 7 kali X, N min 1. 7 min 1 berarti 6. Sama dengan 7X pangkat 6. Nah, contoh lainnya adalah Y sama dengan 1 per X pangkat 4. Maka Y turunannya adalah DY per DX. Sama dengan eh, berarti kita turunkan dari N-nya, berarti min. Kenapa min? Karena di sini adalah per 1 per X pangkat 4. Maka min 4 kali X eh, min N min 1. Berarti min 4 min 1. Maka min 4 X pangkat min 4 tambah min 1 adalah min 5. Kemudian kita bisa bentuk sederhanakan seperti ini. Min 4 per X pangkat 5. Oke, next, turunan yang ketiga adalah turunan fungsi dengan koefisien C berpangkat N. Fungsi X sama dengan CX pangkat N. Maka fungsi X sama dengan C kali X, C kali N diturunkan X, N min 1. Contohnya adalah Y sama dengan 3X pangkat 7. Maka Y turunannya adalah DY per DX sama dengan 3 sebagai C-nya. N-nya itu 7, kemudian X 7, X pangkat 7 min 1. Maka 3 kali 7 adalah 21, X pangkat 6 dari 7 min 1. Contoh lainnya adalah Y sama dengan 3 dibagi X pangkat 4. Maka Y turunannya adalah DY per DX sama dengan berarti min 4 kali 3 X min 4 min 1. Hasilnya adalah min 12 X pangkat min 5. Dan hasil akhirnya kita sederhanakan min 12 X pangkat 5. Nah, coba kalian bisa kerjakan fungsi turunan penurunan dengan menggunakan konsep 3 diferensial tadi ya. Kemudian ada teori biaya produksi, sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa biaya itu dibedakan menjadi banyak komponen, ada biaya total, biaya variabel, biaya total, kemudian biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Ini juga sudah saya jelaskan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini jumlahnya atau nilainya tidak berubah walaupun jumlah produk yang dihasilkan berubah. Sedangkan kalau variabel variabel cost atau biaya variabel, biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Bila jumlah produk yang dihasilkan berubah, maka biaya variabelnya juga ikut berubah. Dan total dari cost sama dengan jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Ini juga sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa biaya tetap itu contohnya adalah gaji tetap pegawai, biaya sewa tempat dan mesin, pajak properti, dan biaya iklan. Biaya variabel contohnya ada biaya bahan baku, biaya listrik dan bahan bakar, biaya pengiriman. Nah, total cost adalah jumlah biaya tetap ditambah biaya variabel. Kurvanya seperti ini sudah saya jelaskan. Total fixed cost itu stagnan ya, karena biaya tetap, kemudian variabel itu berubah-ubah, dan ketika kita menggunakan biaya total untuk total cost adalah sebagai berikut.
Kuning itu menandakan total variable cost dan merah adalah total variable cost. Untuk jenis-jenis biaya sendiri, bahwa di sini ada biaya tetap rata-rata. Kita singkat dengan average variable cost adalah perbandingan antara total biaya tetap atau total fixed cost dengan biaya produksi. Untuk biaya berubah rata-rata atau average variable cost, yaitu perbandingan antara total biaya variabel, total variable cost dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Kemudian ada biaya total rata-rata atau kita singkat dengan average total cost atau AC adalah perbandingan antara biaya total untuk memproduksi sejumlah barang dengan jumlah produksi yang dihasilkan adalah Q. Jadi AC sama dengan DC per Q. Nah, untuk biaya marginal atau kita sebut dengan marginal cost merupakan sebuah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya adalah delta total cost dibagi delta Q. Misalkan MC-nya 50, berarti untuk menambah produksi sebanyak 1 unit akan dikeluarkan biaya tambahan sebesar Rp50. Nah, di sini terdapat contoh. Berdasarkan tabel di samping, hitunglah total cost, average variable cost, average fixed cost, average variable cost, average cost, dan marginal cost. Kemudian gambarkan AVC, AFC, AVC, AC, dan MC dalam satu grafik. Nah, rumusnya sudah tertera di sini semuanya, dan tabel datanya sudah ada di sebelah kanan. Dari kuantiti 0, TVC 100, dan TFC 100 dan TVC-nya adalah 0 dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan. Ini seperti tabel yang kemarin disuruh mengerjakan itu ya. Dan akan dihasilkan hasilnya seperti ini ya. Setelah kita itu menggunakan rumus-rumus tadi. Setelah itu membuat grafiknya, kita bisa membuat grafiknya. Di sini ditemukan bahwa kurva MC berpotongan dengan titik terendah kurva AC. AC minimum saat sama dengan MC. Ini sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, hubungan antara AC, AVC, dan MC. Di mana akan terjadi perpotongan antara MC dengan titik terendah kurva AC dan AC minimum saat marginal cost. Oke, untuk penurunannya itu terdapat di marginal cost dan average cost. Bahwa marginal cost adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Jadi marginal cost sama dengan delta TC per delta Q kita turunkan menjadi DTC per DQ. MC adalah turunan pertama dari fungsi biaya total. Dan AC akan minimal ketika nilainya sama dengan MC. Kuantitas saat AC minimal dapat dicari dengan menggunakan rumus DAC per DQ sama dengan 0. DAC per DQ adalah turunan pertama dari fungsi AC. Nah, contohnya adalah fungsi biaya rata-rata dari suatu produk adalah AC sama dengan Q kuadrat min 118 Q plus 145. Hitunglah jumlah produk yang harus diproduksi agar biaya rata-rata atau AC minimum. Yang kedua, berapakah nilai biaya rata-rata minimum tersebut? Dan C, buktikan bahwa pada saat AC minimum sama dengan biaya marginal atau MC. Nah, rumusnya adalah tadi ya diketahui AC sama dengan Q kuadrat min 18 Q ditambah 145. Maka jumlah Q diproduksi agar biaya rata-rata atau AC minimum adalah rumusnya tadi ya turunannya dari AC adalah DAC per DQ sama dengan 0. Oke, kita turunkan rumus dari AC berarti 2Q min 18 sama dengan 0. 2Q sama dengan 18. Maka Q-nya adalah 9. Jadi agar biaya rata-rata minimum, jumlah barang yang harus diproduksi adalah 9 unit. Yang B, jika nilai biaya rata-rata minimum, maka AC tadi rumusnya adalah Q kuadrat min 18 Q ditambah 145. Maka AC minimumnya adalah Q-nya silahkan dimasukkan dari kuantiti ini 9 kuadrat min 18 Q-nya adalah 9 ditambah 145. Maka AC minimumnya adalah 64. Jadi nilai biaya rata-rata minimum adalah 64. Soal yang ketiga, buktikan bahwa pada saat AC minimum sama dengan biaya marginal. Maka MC diperoleh dari turunan pertama TC. Maka perlu dicari TC-nya terlebih dahulu.
rumus dari average cost adalah total cost dibagi Q. Jadi yang kita cari adalah TC-nya. TC sama dengan AC kali Q. TC sama dengan AC. Nah, tinggal dimasukkan dari apa yang diketahui. Q kuadrat min 18 Q ditambah 145 kali Q. TC sama dengan Q pangkat 2 kali Q berarti Q pangkat 3 min 18 Q kali Q berarti Q kuadrat ditambah 145 Q. Maka kita turunkan marginal cost-nya itu DTC dibagi DQ. Jadi turunan dari MC adalah 3 Q kuadrat min 18 kali 2, 36 Q ditambah 145. Nah, jumlah Q diproduksi agar biaya rata-rata AC adalah minimum sama dengan 9. Maka MC 3 Q kuadrat min 36 Q ditambah 145. MC-nya 3 kali Q-nya adalah 9 kuadrat min 36 kali Q 9 tambah 145 hasilnya adalah 64. Nah, untuk Q sama dengan 9, nilai AC minimumnya adalah 64 dan nilai MC-nya adalah 64. Jadi terbukti bahwa AC minimum sama dengan MC. Ya, tadi ya Q-nya adalah 9. Ya, kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini ya. Disesuaikan dengan biaya dan kuantitinya. Nah, di sini terdapat contoh 2 yang sudah ada jawabannya, bisa dibaca caranya. Dan silakan untuk slide soal pertama yang diketahui TC dan soal kedua ini bisa dikerjakan ya, ada 2 soal. Silakan dikerjakan untuk tugas mandirinya. Oke, baik, dari itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.